Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, kembali kita melakukan kebaikan, dan terkhusus pada pagi hari ini kita melakukan puja kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dalam rangka memperingati dan juga merayakan Hari Asada 2568 Buddhisira. Setiap hari Asada tentu kita diingatkan kembali tentang peringatan di mana Sang Buddha membabarkan khutbah yang pertama, dan juga diingatkan kembali di mana tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha pada akhirnya menjadi sempurna. Karena di hari Asada ini, pada zaman Buddha, Sanggaratana muncul untuk pertama kalinya setelah Buddha Gautama muncul tentunya. Dan sesungguhnya pada saat kita memperingati dan merayakan hari Asada, kita pun juga diingatkan kembali sebuah keberuntungan yang kita semua umat Buddha memperoleh. Kenapa dikatakan beruntung? Karena pada akhirnya pintu Dhamma, pintu kebenaran yang membawa siapapun yang mau memasuki Dhamma bisa terbebaskan dari segala bentuk penderitaan. Dan ini adalah sesuatu yang bukan simpel. Ini sebuah peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau kita kembali melihat perjalanan bagaimana ajaran Buddha ini muncul, pada awalnya Sang Buddha sesungguhnya tidak tergerak hatinya untuk membabarkan Dhamma. Ketika beliau mencapai kebudayaan, muncul sebuah perenungan bahwa Dhamma yang telah beliau capai itu sangat dalam, sukar untuk dilihat, sulit untuk dipahami, sifatnya agung, sifatnya mendamaikan, tetapi tidak bisa dimengerti hanya dengan logika, dan sangat halus, dan hanya mereka yang bijaksana akan mengerti Dhamma yang telah beliau capai. Dan apa Dhamma yang telah beliau capai? Tidak lain adalah Sabba Sangkara Samata, Sabbu Pati Padini Sagu, Tanha Kayo Virago Niruto Nibbana. Padamnya semua reaksi, terlepasnya semua bentuk kemelekatan, hancurnya semua nafsu keinginan, kepadaman tanpa nafsu ragawi, dan itulah yang juga disebut sebagai Nibbana. Merupakan Dhamma yang sangat sulit untuk bisa dilihat, sulit untuk bisa dipahami, agung, mendamaikan, dan tidak bisa dimengerti hanya dengan logika. Walaupun kita umat Buddha seringkali bangga, ajaran Buddha itu masuk akal, ajaran Buddha itu masuk logika. Tetapi Dhamma ini yang begitu dalam ini tidak bisa dimengerti hanya dengan logika. Ataka wacaro, sangat lembut, nipuno, dan hanya mereka yang bijaksana yang akan mengerti apa yang telah diperoleh oleh Sang Buddha. Dan kemudian Sang Buddha juga merenungkan, sementara Dhamma ini sangat dalam, sukar dilihat, akan tetapi pada umumnya generasi sekarang, Sang Buddha mengatakan generasi sekarang dalam artian pada zaman Sang Buddha sampai sekarang, secara umum manusia itu
terlena, terseret, bergembira, bersuka cita di dalam berbagai macam kenikmatan indrawi. Dan ketika seseorang terseret, terlena, bergembira, bersuka cita dalam berbagai macam kenikmatan indrawi, maka sangat sulit untuk bisa memahami dhamma yang begitu dalam. Karena mereka yang akan memahami adalah seseorang, adalah mereka yang disebut Pattisotagami. Pattisotagami adalah mereka yang mau pergi melawan arus. Arus apa? Arus kesenangan indrawi. Sementara pada umumnya manusia itu adalah Anusotagami, yaitu pergi mengikuti arus kesenangan indrawi. Maka merenungkan betapa dalamnya apa yang telah beliau capai pada waktu itu, Sang Buddha sesungguhnya tidak tergerak hatinya. Tidak ada keinginan untuk membabarkan dhamma. Tetapi kita beruntung, karena kemudian Brahma Sampati datang pada Sang Buddha dan menunjukkan bahwa walaupun sedikit ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di matanya. Artinya adalah ada makhluk-makhluk yang walaupun sedikit yang memiliki sedikit kotoran batin. Dan ketika pintu dhamma dibuka oleh Sang Buddha, maka makhluk-makhluk ini akan mengerti, akan memahami apa yang telah dicapai oleh Sang Buddha. Maka kemudian Brahma Sampati memohon kepada Sang Buddha untuk membuka pintu dhamma. Dan akhirnya beliau, Sang Buddha juga menggunakan kekuatan mata batin beliau untuk melihat apakah benar bahwa di dunia ini ada walaupun sedikit makhluk-makhluk yang akan mengerti dhamma, yang ketika pintu dhamma dibuka, mereka akan mengerti dan memahami dhamma. Dan ternyata memang benar adanya. Walaupun sedikit, ada mereka yang akan mengerti dhamma. Lantas beliau mencari tahu siapakah kira-kira yang pantas, yang patut, yang layak untuk bisa memperoleh dhamma pertama kali dari Sang Buddha, dari beliau. Dan muncullah pemikiran, yaitu dua guru meditasi, Alara Kalama dan Udaka Ramabutta. Dua guru meditasi ini walaupun mereka adalah guru meditasi yang bukan mengikuti ajaran Buddha, kan memang belum ada Buddha pada waktu itu, tetapi mereka adalah manusia yang sedikit sekali memiliki kotoran batin. Dan ketika mereka punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma, mereka akan mampu mengerti dhamma. Tetapi sangat disayangkan, setelah dilihat kembali ternyata dua guru meditasi ini telah meninggal dunia dan terlahir di alam di mana Sang Buddha tidak mungkin lagi bisa membabarkan dhamma, yaitu di alam Arupa Brahma. Dan sangat disayangkan, mereka tidak punya kesempatan untuk bisa mendengarkan dhamma dari Sang Buddha. Lantas siapa lagi yang patut, yang layak untuk bisa mendengarkan dhamma? Kemudian muncul dalam pemikiran Sang Buddha adalah Pancawagya, 5 pertapa. 5 pertapa yang selama 6 tahun mengikuti Petapa Gautama ketika mempraktikkan penyiksaan diri. Dan 5 petapa ini adalah juga orang-orang yang sedikit memiliki kotoran batin. Mereka adalah orang-orang yang sudah mencari cara, mencari solusi bagaimana seseorang bisa terbebas dari duka, dari penderitaan. Dan walaupun pada waktu itu 5 petapa ini memiliki pandangan yang salah. Yang pertama adalah mereka berpikir ketika Petapa Gautama meninggalkan praktik penyiksaan diri, Petapa Gautama telah kembali kepada mengejar kesenangan indrawi. Maka dianggap Petapa Gautama
telah gagal dalam pencarian untuk mencapai kebebasan. Dan pandangan salah kedua adalah Pancawagya ini berpikir bahwa satu-satunya jalan agar seseorang bisa bebas dari penderitaan, bisa bebas dari tumimba lahir adalah dengan praktik menyiksa diri. Pandangan ini sudah menjadi pandangan yang umum pada zaman itu, yang mana sehingga Petapa Gautama sendiri mempraktikkan penyiksaan diri, bahkan lebih ekstrim daripada para petapa lain, dengan harapan dengan praktek penyiksaan diri yang memang pada waktu itu dianggap sebagai satu-satunya jalan itu bisa membebaskan Petapa Gautama dalam upaya mencari cara bebas dari penderitaan. Tetapi kemudian itu bukan caranya. Dan Pancawagya ini masih berpikir bahwa satu-satunya jalan adalah menyiksa diri. Lantas bagaimana Petapa Gautama ketika meninggalkan praktik penyiksaan diri dikatakan telah mencapai kebudaan. Nah, sehingga ketika Sang Buddha mendatangi Pancawagya, mereka masih ragu. Ketika Sang Buddha menyatakan bahwa apa yang selama ini dicari telah ditemukan, yaitu jalan yang membawa kepada kebebasan, mereka masih ragu. Hanya kemudian ketika dikatakan bahwa selama ini lu tidak pernah berbohong, mulai muncul keyakinan bahwa mungkin Petapa Gautama memang sudah mencapai kebudaan. Akan tetapi walaupun demikian, pandangan salah mereka masih ada. Itulah kemudian pada waktu itu, pada khutbah yang pertama kali yang saat ini kita rayakan, kita beringati, sebelum Sang Buddha mengajarkan ajaran yang tertinggi, ajaran yang ditemukan di bawah pohon Bodhi, Sang Buddha kemudian mengawali dengan ajaran yang membawa mereka bebas dari keraguan-raguan. Maka beliau Sang Buddha menyatakan kepada Pancawagya bahwa ada dua praktik yang ekstrim yang tidak layak, tidak pantas dipraktikkan oleh mereka kaum Pabajita atau mereka siapapun yang berjuang untuk mencapai kebebasan. Dan tentunya tidak hanya Pabajita, siapapun yang berjuang untuk mencapai kebebasan, dua praktik ini tidak layak, tidak pantas untuk dipraktikkan. Dan ini juga dengan tujuan agar Pancawagya bebas dari keraguan-raguan mereka. Yang pertama adalah Kamesu Kama Sukali Kanu Yoga, atau praktik mengejar berbagai macam kesenangan indrawi. Praktik ini tidak layak untuk dipraktikkan, untuk dijalani oleh siapapun yang berjuang untuk mencapai kebebasan. Praktik untuk mengejar berbagai macam kenikmatan indrawi. Mengapa? Karena praktik ini sifatnya adalah rendah, hina. Sifatnya adalah gama. Gama itu diterjemahkan sebagai vulgar. Akan tetapi sebenarnya gama itu seperti kampungan. Dari kata gama wasino, seperti orang yang hidup di kampung. Tapi maksudnya di sini adalah praktik mengejar kesenangan indrawi itu praktik yang sebenarnya biasa. Praktik yang tidak unggul, praktik kampungan. Jadi kalau kita bicara kampungan, itu bukan berarti karena kita tinggal di kampung. Bukan karena kita tinggal di tempat yang terpencil, tempat perkampungan, tidak banyak penghuninya, kemudian dikatakan sebagai kampungan. Tidak. Dalam Dhamma, yang dimaksud dengan praktik kampungan adalah ketika seseorang hidupnya hanya untuk mengejar kesenangan indrawi. Seandainya seseorang tinggal di kampung sekalipun, atau para biku tinggal di hutan sekalipun yang jauh dari perkampungan, jauh dari pemukiman, ketika mempraktikkan hidup untuk tidak mengejar kesenangan indrawi, artinya bukan praktik kampungan. Kalaupun seseorang tinggal di kota metropolitan, tetapi kalau hidupnya hanya untuk mengejar kesenangan indrawi, itulah orang yang dikatakan
mempraktikkan praktik kampungan. Sekarang bertanya ke dalam diri kita masing-masing, masih mempraktikkan praktik kampungan atau tidak? Walaupun tinggal di kota. Maka hino gamo potu janiko. Potu janiko artinya umum. Dikata putu jana. Jadi jana itu adalah manusia, putu banyak. Manusia pada kebanyakan, artinya praktik yang sifatnya umum. Jadi praktik mengejar kesenangan indera itu sifatnya sangat umum. Coba kalau kita perhatikan, di mana-mana, di jalan-jalan seperti ada flyer, ada iklan dan sebagainya, semua adalah berkenaan dengan kesenangan indrawi. Yang ditampilkan, yang disediakan, yang dipamerkan, yang ditunjukkan itu adalah hampir semuanya berkenaan dengan kesenangan indrawi. Ada tidak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika berada di luar, kemudian melihat ada flyer yang di sana itu mengajak kita untuk bermeditasi? Ada tidak? Yang kemudian mengajak kita untuk bermeditasi vipassana? Ada tidak? Tidak ada kan? Tetapi yang ada adalah hampir semuanya itu berkenaan dengan kesenangan indrawi. Restoran yang enak, kemudian sinema, bahwa hari ini ada film dengan judul ini, kan begitu. Semuanya kesenangan indrawi. Nah, sehingga kesenangan indrawi ini dalam Dhamma dikatakan sebagai potu janiko, sesuatu yang umum. Dan anatta sanghito tidak berhubungan dengan sesuatu yang bermanfaat. Atha, bermanfaat. Bermanfaat di sini adalah yang berkenaan dengan kebebasan, berkenaan dengan nibbana. Tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, praktik mengejar kesenangan indrawi ini adalah praktik yang tidak layak untuk dipraktikkan siapapun yang berjuang berusaha untuk terbebas dari penderitaan. Dan ini penting untuk disampaikan oleh Sang Buddha kepada Pancawaggiya. Karena pada waktu itu mereka masih berpikir bahwa Sang Buddha ini telah kembali pada praktik untuk mencari kesenangan indrawi. Maka pada waktu itu mereka kemudian sadar bahwa Sang Buddha tidak kembali pada mengejar kesenangan indrawi. Tapi kemudian yang kedua, Sang Buddha menyampaikan bahwa ada juga praktik yang lain yang ketika dipraktikkan tidak memberikan manfaat. Tidak layak untuk dipraktikkan oleh siapapun yang berjuang untuk mencapai kebebasan. Yaitu adalah Atta Kila Matanu Yoga. Yaitu praktik penyiksaan diri. Jadi atta kila, atta adalah diri. Kila mata adalah membuat capek, membuat lelah. Anuyuga, praktik yang intens. Jadi mempraktikkan secara intens membuat diri sendiri menjadi lelah, dalam artian mempraktikkan penyiksaan diri. Dan itu sangat penting untuk disampaikan oleh Sang Buddha karena pada waktu itu Pancawaggiya berpikir bahwa satu-satunya jalan adalah dengan menyiksa diri. Nah, dua praktek ini tidak layak untuk dipraktikkan. Lantas, apa yang kemudian mesti dipraktikkan? Pada khutbah tersebut Sang Buddha menyampaikan Majjhima Patipada, bahwa Sang Buddha menemukan yaitu jalan tengah. Jalan tengah yang menghindari dua praktik yang ekstrim. Menghindari mencari kesenangan indrawi dan juga menghindari praktik penyiksaan diri. Jadi jalan tengah di sini bukan berarti separuhnya adalah menyiksa diri, separuhnya adalah bersenang-senang. Tetapi adalah bagaimana praktik ini menghindari dua jalan yang ekstrim. Kenapa dikatakan menghindari? Yang pertama, kalau diperhatikan, dalam mempraktikkan jalan tengah, yang tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Pada jalan tengah ini, seseorang masih
diperbolehkan untuk menggunakan apapun yang memang dibutuhkan untuk seseorang bisa survive. Seperti apa? Masih diperbolehkan menggunakan tempat tinggal. Masih diperbolehkan menggunakan pakaian. Masih diperbolehkan menggunakan makanan. Dan juga diperbolehkan menggunakan obat-obatan. Yang ini diperbolehkan digunakan untuk bisa survive, tetapi juga tidak sampai terseret pada mencari, mengejar kesenangan indrawi. Artinya ketika menggunakan, seseorang terbebas dari praktik penyiksaan diri. Karena dalam praktik penyiksaan diri, pada zaman itu banyak para pertapa yang tidak mengenakan pakaian. Mereka telanjang. Dan bisa kita bayangkan di India yang memiliki 3 musim yang ekstrim. Pada saat dingin, dingin sekali. Pada saat panas, panas sekali. Pada saat kemudian hujan, hujannya juga lebat sekali. Dan mereka mempraktikkan praktik di mana mereka bahkan tidak mengenakan pakaian. Dan itu sangat ekstrim. Tetapi dalam praktik Jalan Mulia Bunsur 8, kita masih menggunakan pakaian. Nah, mereka juga mempraktikkan praktik di mana makan sangat dikurangi. Seperti misalnya Petapa Gautama. Bahkan ada waktu di mana berhari-hari beliau tidak makan. Ada waktu di mana bahkan beliau makan, makan kotorannya sendiri. Itu dipraktikkan, pada zaman itu dipraktikkan. Nah, sehingga itu praktek penyiksaan diri yang tidak memberikan manfaat. Dan dalam Jalan Mulia Bunsur 8 ini, yang disebut sebagai Majjhima Patipada, seseorang masih diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang layak, tetapi tidak berlebihan. Makanya kemudian Sang Buddha, para siswa beliau pada umumnya pada waktu itu hanya makan sehari sekali atau sehari 2 kali selama tidak melebihi tengah hari. Itu dilakukan. Menggunakan makanan sebagai bentuk tidak mempraktikkan penyiksaan diri, tetapi juga tidak kemudian mengejar, mencari berbagai macam kesenangan indrawi. Itulah kenapa disebut sebagai Majjhima Patipada. Nah, praktek seperti ini disampaikan oleh Sang Buddha kepada Pancawagya agar mereka paham. Inilah jalan yang sesungguhnya yang membawa kepada seseorang bebas dari segala bentuk penderitaan. Nah, sehingga pada waktu itu keyakinan mereka semakin kuat, semakin kokoh, dan biasanya Sang Buddha ketika melihat ada seorang siswa yang mendengarkan dhamma, batinnya sudah kokoh, sudah kuat, batinnya sudah terbebas dari rintangan batin, batinnya itu sudah menjadi lentur, maka beliau kemudian mengajarkan yang dikenal sebagai Buddhanang Samukadesana. Ajaran yang terdepan, ajaran yang terunggul dari para Buddha, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Dan inilah ajaran yang sesungguhnya kenapa dikatakan bahwa Dhammacakkappavattana Sutta ini adalah khutbah pertama Sang Buddha. Padahal sebelum itu Sang Buddha juga mengajarkan Dhamma juga. Kepada siapa? Di dalam kurun waktu 7 minggu di sekitar pohon Bodhi, ketika para Brahmana datang, Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Ketika kemudian ada Mucalinda atau naga Mucalinda datang, Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Ketika kemudian dalam perjalanan dari Bodh Gaya atau Buddha Gaya atau dari Senanigama kemudian ke Isipatana, Sang Buddha bertemu dengan seorang pertapa mengajarkan Dhamma. Tapi kenapa kemudian Dhammacakkappavattana Sutta ini dikatakan sebagai khutbah pertama? Padahal sebelum itu sudah mengajarkan Dhamma. Karena disinilah Sang Buddha mengajarkan inti ajaran beliau. Karena disinilah Sang Buddha mengajarkan apa yang ditemukan ketika beliau berada di bawah pohon Bodhi.
yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Dan sebelum itu, beliau tidak mengajarkan 4 kebenaran mulia. Dan 4 kebenaran mulia ini adalah ajaran yang paling inti, ajaran yang paling prinsipil, ajaran yang paling utama dari Sang Buddha. Dan sehingga ketika kita berbicara umat Buddha, ketika kita sudah mengakui bahwa kita adalah penganut ajaran Buddha, maka 4 kebenaran mulia ini adalah ajaran yang seharusnya kita patut untuk memahami. Karena ini adalah inti ajaran Sang Buddha. Seperti dalam agama lain punya ajaran yang prinsipil, yang mereka harus memahaminya, harus mengetahuinya. Demikian pula dalam ajaran Buddha yang paling prinsipil adalah 4 kebenaran mulia. Dan inilah yang harus kita pahami. Dan 4 kebenaran mulia ini yang terdiri dari kebenaran mulia tentang penderitaan atau duka, kebenaran mulia tentang sebab penderitaan, kebenaran mulia tentang padamnya penderitaan, dan kebenaran mulia tentang jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan adalah ajaran yang sesungguhnya kita semua memiliki. Dalam artian, ajaran ini bukan sesuatu yang jauh dari kita, jauh dari diri kita. Ajaran ini adalah sesuatu yang semua orang, semua makhluk itu memiliki. Karena ajaran ini berkenaan dengan kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama adalah duka penderitaan. Penderitaan atau duka ini bukan sesuatu yang jauh. Bukan sesuatu yang berada di angkasa yang tidak bisa kelihatan. Tetapi adalah sesuatu yang berada di dalam diri kita masing-masing. Maka suatu kali ada sesosok dewa yang datang kepada Sang Buddha dan menceritakan dan bertanya, apakah akhir dunia itu bisa ditemukan dengan cara seseorang mengembara? Sang Buddha mengatakan tidak. Akhir dunia tidak bisa ditemukan dengan cara seseorang mengembara. Yang dimaksud dengan akhir dunia di sini adalah akhir duka penderitaan. Apakah bisa ditemukan dengan cara seseorang mengembara? Tidak bisa. Pada waktu itu dewa tersebut kemudian begitu bergembira dan menceritakan kehidupan lampunya. Dalam kehidupan yang lampau, dewa ini adalah seorang pertapa. Dengan kekuatan kesaktiannya, ia punya kemampuan untuk bahkan 1 langkah saja bisa menyeberangi 1 samudera. Dan dalam waktu 100 tahun, ia berusaha mencari, ada tidak akhir dunia, di mana tidak ada kelahiran, tidak ada usia tua, tidak ada sakit, tidak ada kematian. Ada tidak? Dan kemampuannya dia mengembara, dia terbang, dia mencari akhir dunia seperti itu, dan hanya beristirahat. Ketika harus makan, harus buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Dan selebihnya ia gunakan untuk melakukan perjalanan demikian. Tetapi setelah 100 tahun melakukan perjalanan, ternyata tidak ditemukan akhir dunia dengan cara mengembara demikian. Dan dia mati, terlahir di alam surga. Dan dia datang pada Sang Buddha, bertanya, ada tidak akhir dunia dengan cara mengembara, karena dia pernah melakukannya. Dan Sang Buddha mengatakan tidak bisa dengan cara mengembara. Lantas bagaimana? Bahwa dunia, sebab dunia, padamnya dunia, dan akhir dunia, itu ditemukan dalam diri kita masing-masing. Dengan kata lain, bahwa duka penderitaan ditemukan dalam diri kita. Sebab duka penderitaan ditemukan pula dalam diri kita. Padamnya juga ditemukan dalam diri kita. Dan jalannya itu juga bukan sesuatu yang jauh.
yang bisa ditemukan dengan cara berjalan, ditemukan dengan cara kita mencari tempat, tidak, tetapi ditemukan dalam diri kita masing-masing. Maka 4 kebenaran mulia ini itu ditemukan di dalam diri kita masing-masing. Hanya tentu syaratnya adalah kita dalam untuk memahami 4 kebenaran mulia ini, kita harus melihat ke dalam batin kita. Itulah kenapa kemudian kita harus bermeditasi. Apakah meditasi samatha kemudian lanjut vipassana, atau vipassana kemudian juga dibarengi dengan samatha. Kita bermeditasi dengan tujuan untuk melihat ke dalam batin kita masing-masing. Yang pertama adalah untuk melihat duka penderitaan. Dan ketika kita mulai melihat ke dalam diri kita akan mulai paham, oh ternyata memang kehidupan kita itu penuh dengan penderitaan. Dan kalau kita tidak melihat ke dalam batin kita, walaupun kemudian secara umum tahu ada penderitaan, tetapi tidak akan tahu secara jelas. Mengapa demikian? Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Seperti seekor ikan. Ketika seekor ikan tersebut dilempar ke daratan, apa yang terjadi? Ikan tersebut akan menggelepar. Demikian pula ketika seseorang dilempar ke daratan meditasi, orang tersebut akan menggelepar. Menggelepar apa? Melihat penderitaan. Tetapi ketika seekor ikan berada di kolam, kolamnya jernih, banyak makanan, apa yang terjadi? Sulit untuk bisa melihat penderitaan. All is well, everything is fine, tidak ada penderitaan, semuanya baik. Kenapa? Bahagia. Demikian pula ketika seseorang itu hidupnya hanya untuk mengejar kesenangan indrawi, apa yang terjadi? Sedikit menderita, lantas kemudian ditutupi dengan kesenangan indrawi. Betul tidak? Seseorang merasa bosan sedikit, kemudian apa yang terjadi? Mencari kesenangan indrawi. Pergi ke mall, ngopi. Bosan lah, kita pergi ke mall lah. Kan begitu. Selalu menutupi penderitaan dengan kesenangan indrawi. Tahu ada penderitaan, tahu ada bosan, tahu ada sakit, tetapi selalu ditutupi dengan kesenangan indrawi. Maka tidak akan pernah jelas yang dimaksud dengan duka penderitaan. Tetapi begitu kita diajak untuk melihat ke dalam batin kita masing-masing, kita diajak untuk bermeditasi, bosan ketika muncul, pembimbing meditasi, guru meditasi mengajak, lihatlah, hadapi bosan tersebut. Diajak untuk menghadapi penderitaan, bukan lari dari penderitaan. Sehingga apa? Awal seseorang bermeditasi seperti ikan yang dilempar ke daratan. Menderita sekali. Makanya kalau meditasi kan, ketika ada acara meditasi yang datang kan sedikit ya. Sekarang perayaan yang datang lumayan banyak, tapi nanti kalau ada acara meditasi, di antara berapa ini ada berapa orang? Mungkin 100 orang, paling yang datang cuma 10 orang kan. Ya kenapa? Memang itulah kebanyakan orang ini memang kan tidak suka melihat penderitaan. Sukanya adalah menutupi penderitaan dengan kesenangan indrawi. Karena seperti apa? Ketika melihat penderitaan seperti ikan yang dilempar ke daratan. Bukan sesuatu yang mudah. Itu sesuatu yang sulit. Menderita sekali. Tetapi itulah cara untuk bagaimana seseorang mulai melihat penderitaan. Nah, ketika melihat ke dalam batin, seseorang mulai diajak untuk melihat, oh ternyata ada penderitaan. Yang paling kasar adalah penderitaan yang memang secara intrinsik adalah penderitaan. Seperti apa? Sakit kakinya, sakit punggungnya, sakit secara fisik,
Kalau meditasi kan begitu kan. Pokoknya pertama yang paling dikomplain oleh para peserta meditasi adalah, Bante, ini kakinya sakit sekali, encoknya ini malahan kambuh lagi, kan begitu. Padahal itu adalah juga bagian dari penderitaan, yang memang secara intrinsik itu adalah penderitaan. Dan itu pun juga harus dilihat. Tetapi kemudian seiring dengan waktunya, sakit secara fisik mungkin mulai berkurang. Kalaupun ada sakit secara fisik, tidak kemudian membuat seseorang begitu menderita. Karena mulai memahami, mulai menerima. Dan muncullah kebahagiaan. Ada rasa bahagia. Kotoran batin semakin berkurang. Muncul rasa bahagia, ketenangan muncul, kedamaian muncul. Wah, sekarang rasanya meditasi sudah lebih enak daripada dulu. Tetapi ternyata seiring dengan waktu juga dipahami bahwa ini pun juga tidak kekal. Tidak hanya yang memang secara intrinsik adalah penderitaan yang tidak kekal, ternyata perasaan bahagia pun juga sifatnya tidak kekal. Yang enak-enak dalam meditasi pun juga sifatnya tidak kekal. Dan tanpa disadari kalau kemudian yang tidak kekal ini kemudian dilekati, kembali membawa kepada penderitaan. Akhirnya mulai paham, oh ternyata apapun, segala sesuatu, segala fenomena yang sifatnya berkondisi, yang muncul karena sebab-sebab, semuanya adalah tidak kekal. Dan yang tidak kekal juga harus dilihat sebagai bagian dari penderitaan. Yadda nicang tang tukang. Apapun yang tidak kekal, itu juga adalah duka penderitaan. Akan terlihat demikian. Dan kemudian seiring dengan waktunya melihat ke dalam batin juga akan melihat. Padahal secara global, apapun yang berkondisi, entah itu yang sifatnya menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun yang netral, semua bagian dari duka penderitaan. Karena sesungguhnya semua fenomena itu sifatnya adalah beban. Sifatnya adalah membebani. Dalam bahasa Dhamma disebut bara. Bara artinya beban. Jadi terkadang saya memberikan sebuah perumpamaan. Kalau Bapak Ibu Saudara saudari sekalian disuruh memilih, ada dua kantong plastik. Yang pertama adalah kantong plastik yang berisi kotoran. Yang kedua adalah yang berisi batu permata. Kira-kira yang akan dipilih yang mana? Kotoran atau batu permata? Nah, kotoran. Kok bingung ya ternyata ya? Ternyata ini disuruh berpikir bingung juga. Ya kalau orang bodoh ya tentu yang dipilih adalah kotoran. Nah kalau orang yang pandai yang dipilih adalah batu permata kan? Pasti begitu. Tetapi orang yang bijak setelah melihat bahwa keduanya adalah beban, apakah itu kotoran, apakah itu batu permata, ketika diangkat itu adalah beban. Dan ketika itu adalah beban, itu adalah penderitaan. Maka tidak ada satupun yang kemudian itu akan dipilih. Tapi karena kesenangan indrawi, karena kemelekatan, pasti akan memilih batu permata. Tetapi tentu mereka yang bijak akan melihat bahwa apapun yang berkondisi, apapun yang muncul karena sebab, apakah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, atau yang netral, semuanya adalah beban. Dan ketika itu kemudian dilekati, diangkat, itu menjadi sebab penderitaan. Nah, inilah bagaimana duka penderitaan terlihat. Nah, Sang Buddha tidak hanya menunjukkan kepada kita keberadaan duka penderitaan, tetapi juga menunjukkan bahwa penderitaan itu muncul karena sebab. Seringkali ada beberapa orang yang baru belajar agama Buddha, ketika kemudian disuguhi bahwa ajaran Buddha itu mengajar atau menunjukkan keberadaan duka penderitaan, dianggapnya ajaran Buddha itu ajaran yang pesimis. Ajaran yang hanya menunjukkan duka penderitaan, tidak ada yang lain.
Ya tentu kalau beliau hanya menunjukkan duka, bisa dikatakan ajaran Buddha itu adalah ajaran yang pesimis. Tetapi tidak hanya demikian, Sang Buddha juga menunjukkan ada sebabnya. Mengapa seseorang terus mengalami duka penderitaan, ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya tidak lain adalah tanha, nafsu keinginan. Sebabnya adalah upadana, kemelekatan. Sebabnya adalah berbagai macam pikiran yang kotor, kotoran batin, keserakahan, kebencian, ketidaktahuan. Itu yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan. Walaupun dikatakan yadani cangtang tukang, apapun yang tidak kekal adalah duka, tetapi sesungguhnya menjadi penderitaan bukan karena ketidakkekalannya. Menjadi penderitaan karena seseorang melekatinya. Ketidakkekalan merupakan sesuatu yang memang terjadi dan akan terus terjadi. Ketidakkekalan adalah keniscayaan. Kita punya tubuh, punya fisik. Ketika kita dilahirkan, usia kita akan terus mengalami penambahan. Semakin usianya bertambah, semakin kita menjadi uzur, menjadi rapuh, berbagai macam penyakit akan muncul. Dan pada akhirnya kematian akan terjadi. Dan itu akan terjadi pada siapapun. Entah dia orang bodoh atau orang bijaksana, ketidakkekalan itu akan terus terjadi. Nah, akan tetapi yang menjadi sebab mengapa seseorang menderita bukan karena ketidakkekalannya, akan tetapi karena kotoran batinnya, karena tanha, karena nafsu keinginan. Orang sudah tua tidak mau menjadi tua. Orang sakit kemudian dengan tanha, dengan nafsu keinginan tidak mau sakit. Bukan berarti ketika mengatakan kita sakit, menerima sakit, kemudian tidak berjuang untuk mengatasi sakit. Tidak demikian. Tetapi kemelekatan nafsu keinginan inilah yang harus dilenyapkan. Yang ini menjadi penyebab mengapa kita menjadi menderita. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk harus mengalami kematian, tetapi kita tidak mau mati. Itulah yang membuat kita menderita. Yang membuat kita menderita adalah karena kotoran batin kita, keserakahan kita, kebencian kita, nafsu keinginan kita, kemelekatan kita. Itu membuat kita menderita. Nah, sehingga ketika kemudian kita berjuang, berusaha sedikit demi sedikit melenyapkan bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, maka penderitaan juga semakin akan berkurang. Kalau kita mampu menerima ketidakkekalan, dengan kita tidak melekati apapun yang tidak kekal, dengan kita mampu mengendalikan batin kita untuk tidak terseret oleh nafsu keinginan, untuk tidak terseret oleh keserakahan, oleh kebencian, maka penderitaan sedikit demi sedikit akan semakin berkurang. Dan ketika kemudian segala bentuk kotoran batin ini lenyap secara total, maka penderitaan juga akan lenyap secara total. Penderitaan ada dalam batin kita masing-masing, sebabnya juga ada dalam batin kita masing-masing, dan bahkan padamnya juga ada di dalam diri kita masing-masing. Lantas Sang Buddha tidak hanya menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa penderitaan bisa dilenyapkan dengan cara melenyapkan sebabnya. Kalau hanya berhenti sampai di sini, maka ajaran beliau tidak lengkap. Tetapi Sang Buddha kemudian mengajarkan bahwa ada jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan. Nah, jalan ini pun juga sebenarnya jalan yang membawa kita untuk semakin paham, mengerti secara totalitas apa itu penderitaan. Jalan ini juga adalah jalan yang membawa kepada lenyapnya sebab penderitaan. Dan jalan ini tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Yang terdiri dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan jasmani benar,
mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian dan konsentrasi yang benar. Jalan mulia berjudul 8 inilah yang menjadi jalan yang harus kita sebagai umat Buddha berusaha untuk mempraktikkan. Apa itu pandangan yang benar? Dari awal sampai sekarang yang saya sampaikan berkenaan dengan 4 kebenaran mulia, ketika itu dipahami dengan benar, itulah pandangan yang benar. Ketika kita punya pandangan bahwasanya duka penderitaan itu memang ada, apa itu duka dengan berbagai macam definisi dan pemahamannya, termasuk yang tidak kekal adalah penderitaan, apapun yang berkondisi adalah penderitaan dan dipahami sebagai duka, itu adalah pandangan benar. Mengerti, memahami bahwasanya tanha, nafsu keinginan, upadana, kemelekatan, loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan sebagai sebab mengapa seseorang terus mengalami penderitaan, dan mengerti demikian, itu adalah juga pandangan benar. Dan mengerti bahwasanya ketika sebab-sebab penderitaan ini lenyap, di situ juga muncul lenyapnya penderitaan, itu adalah pandangan benar. Dan ketika mengerti bahwa jalan mulia berjudul 8 adalah jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan, itu juga adalah pandangan benar. Nah, kalau seseorang punya pandangan benar demikian, dan pandangan benar ini dikokohkan sedemikian rupa, maka cara berpikir juga menjadi berpikir yang benar. Maka pikirannya menjadi benar. Jadi cara berpikirnya adalah pikiran-pikiran yang membawa kepada lenyapnya penderitaan dengan cara melenyapkan sebab penderitaan. Maka muncullah nekkhamma sangkappa sebagai contoh. Adalah pikiran yang berkenaan dengan renunciation, meninggalkan kemelekatan, pengejaran terhadap berbagai macam kenikmatan indrawi. Muncullah avyapada sangkappa, berbagai bentuk pikiran yang bebas dari kebencian. Muncul avihingsa sangkappa, berbagai bentuk pikiran yang bebas dari keinginan untuk merugikan makhluk lain. Dan ini semua muncul karena tahu bahwa kemelekatan terhadap apapun, termasuk kesenangan indrawi, kebencian, itu semua adalah sebab mengapa seseorang mengalami duka penderitaan. Maka sehingga dengan pandangan benar, cara berpikir juga menjadi benar. Kalau pandangannya benar, pikirannya benar, maka ketika seseorang berucap, mengucapkan kata-kata juga menjadi ucapan yang benar. Karena ucapan itu adalah manifestasi dari cara pandang dan cara berpikir seseorang. Kalau pandangannya benar, pikirannya benar, ucapannya juga menjadi benar. Bukan ucapan yang tidak bermanfaat. Bukan ucapan yang kemudian itu menyakiti, yang berbasis pada kebencian. Tapi ada ucapan yang bermanfaat, ucapan yang disertai oleh cinta kasih, ucapan yang sesuai dengan waktunya, ucapan yang bisa menyenangkan telinga, masuk ke dalam hati, yang itu sifatnya adalah baik. Dan ketika pandangannya benar, cara berpikir benar, tidak hanya ucapan yang benar. Perbuatan jasmaninya juga perbuatan jasmani yang benar. Maka orang demikian ketika pandangannya benar, pikirannya benar, tidak mungkin kemudian akan melukai, apalagi membunuh makhluk lain. Tidak mungkin kemudian orang demikian akan mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Tidak mungkin orang demikian yang kemudian punya suami, punya istri, kemudian tersyarat untuk menggoda istri suami orang lain. Tidak mungkin. Kenapa? Pandangannya benar, cara berpikir itu benar. Tidak mungkin kemudian orang demikian akan mengucapkan kata-kata yang bohong, yang tidak bermanfaat. Karena pandangannya benar,
cara berpikir benar. Maka ucapan perbuatan menjadi benar. Nah, kalau ucapan dan perbuatannya betul-betul benar, maka secara otomatis cara hidup atau penghidupan atau mata pencaharian orang demikian pasti akan menjadi benar. Mengapa bisa demikian? Karena penghidupan seseorang, mata pencaharian seseorang itu termanifestasi ke dalam perbuatan dan ucapan. Karena orang bisa hidup karena apa? Berucap dan berbuat jasmani. Nah, kalau kemudian ucapannya sudah benar, perbuatan jasmaninya sudah benar, maka penghidupannya juga pasti otomatis menjadi benar. Nah, kalau kemudian semuanya ini menjadi benar, pikirannya benar, perbuatannya benar, ucapannya benar, dan dia mengupayakan dalam kehidupan sehari-hari senantiasa benar, maka daya upaya yang dia lakukan itu juga menjadi benar. Yang dia upayakan adalah bagaimana hal-hal yang tidak baik yang sudah muncul itu dilenyapkan. Bagaimana hal-hal yang tidak baik yang belum muncul dicegah untuk tidak muncul. Dia mengupayakan hal-hal yang baik yang bermanfaat yang sudah muncul untuk dikembangkan. Dan yang belum muncul untuk dimunculkan. Dan pasti akan demikian. Dan kalau dia mengupayakan demikian, setiap upayanya adalah untuk hal yang bermanfaat, untuk kebaikan, maka secara alami orang demikian akan punya perhatian yang benar. Dia punya perhatian yang benar, dia punya kewaspadaan yang benar. Pasti akan demikian. Dan kalau dengan cara demikian semuanya menjadi benar, pada akhirnya ketenangan muncul, konsentrasi muncul, keteguhan batin muncul. Maka ketenangan, konsentrasi, keteguhan batin yang muncul adalah ketenangan yang benar. Keteguhan batin yang benar, konsentrasi yang benar. Itulah sama-samadhi. Maka Sang Buddha mengatakan yang disebut sebagai sama-samadhi, konsentrasi yang benar, ada ketika konsentrasi muncul bersamaan dengan 7 faktor lainnya. 7 faktor lainnya adalah pandangan benar, pikiran benar, ucapan, perbuatan, penghidupan, daya upaya, dan perhatian yang benar. Baru kemudian ketika muncul ketenangan, itulah ketenangan yang benar. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pandangan benar ini sangat penting untuk dimiliki. Setidaknya, yang pertama, kita memahami secara teoritis. Inilah 4 kebenaran mulia. Yang kemudian dari cara pandang yang benar, kemudian kita implementasikan ke dalam sebuah praktik atau pati-pati. Duka penderitaan harus dipahami secara menyeluruh. Kita mengupayakan. Sebab duka, kita upayakan untuk dilenyapkan. Padamnya duka, kita upayakan untuk direalisasi. Dan jalan yang membawa kepada padamnya duka, kita upayakan untuk dikembangkan dalam sebuah pati-pati. Baru kemudian menjadi patiweda. Suatu saat, bahwa duka telah dikembangkan secara menyeluruh. Bahwa sebab duka telah ditinggalkan atau dihancurkan. Bahwa padamnya duka telah direalisasi. Dan jalan yang membawa pada padamnya duka telah dikembangkan secara sempurna. Dan itulah yang dimaksud di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, bahwa 4 kebenaran mulia itu harus dipahami dari 3 tahap 12 faktor. 3 tahapnya adalah tahapan yang pertama, kita berusaha memahami secara teoritis. Kemudian yang kedua adalah kita berusaha mempraktikkan. Yang ketiga, kita berusaha menembus. Karena masing-masing adalah 3, kemudian dikali 4 menjadi 12. Dan itu yang harus kita berusaha berjuang untuk
memahami. Dan itulah Bapak Ibu, bagaimana kita sesungguhnya memaknai perayaan peringatan Asada yang kita diingatkan kembali sebuah kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya ada di dalam diri kita masing-masing. Yang mesti kita temukan, jalan telah disampaikan oleh Sang Buddha. Pintu kebenaran telah dibuka oleh Sang Buddha. Tinggal kita menemukan, bukan menemukan di suatu tempat, tapi menemukan di dalam diri kita masing-masing. Lihat, penderitaan di dalam diri, sebabnya juga di dalam diri, lenyapnya juga di dalam diri, dan jalannya juga ada di dalam diri kita masing-masing. Selamat memperingati, merayakan Asada 2568 Buddhisera tahun 2024. Semoga kita semua bertumbuh dalam Dhamma, Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu.